Cerita Mission Sabat ke-6, 7 November 2020. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Diselamatkan dari Sumur. Diceritakan oleh Shelama Dorairat, 66 tahun. Suami Shelama menderita sakit perut dan meninggal secara tragis di rumah sakit pada usia 30 tahun. Shelama berusia 20 tahun dan ditinggalkan sendirian dengan seorang putra berusia 5 tahun di desa asal mereka, Belari, yang terletak 300 km di utara Bengaluru. Menyedihkan, ia melepaskan anting-anting emas, kalung, dan cincin hidungnya dan memberikannya kepada saudara perempuannya. "Aku akan mengunjungi seseorang," katanya. "Jaga anakku, Raju, sampai aku kembali." Shelama tidak berencana untuk kembali. Dia berjalan ke desa tetangga dan melompat ke sumur yang dalam, berharap tenggelam. Namun, seseorang datang untuk mengambil air dari sumur dan melihatnya mengambang, tidak sadar di dalam air. Penduduk desa bergegas menyelamatkannya. Seorang pria turun ke dalam sumur dengan menggunakan tali dan mengangkatnya dalam keranjang. Penduduk desa menyalakan api hangat dan mengenakan pakaian kering. Ketika dia bangun, mereka menghujani dia dengan pertanyaan marah. "Kenapa kamu melakukan ini di desa kami?" kata seseorang. "Kau bisa bunuh diri di desamu sendiri," kata yang lain. Mereka mengenali Shelama dan tahu bahwa dia memiliki seorang putra. "Mengapa kamu mencoba bunuh diri ketika kamu memiliki putra?" seseorang berkata. "Jika kamu miskin, setidaknya kamu bisa meminta makanan." Para penduduk desa mengantarnya kembali ke desanya dan ke rumah saudara perempuannya. Shelama tidak mau tinggal di desa itu lagi. Dia menginginkan kehidupan baru. Sebulan kemudian, ia membawa Raju dengan kereta api ke Bengaluru. Tetapi, dia tidak kenal siapapun di kota. Dia tidak memiliki saudara atau teman. Di stasiun kereta, orang-orang melihat ibu yang malang itu dan menyuruh kembali ke desa. "Kamu masih muda," kata seseorang. "Kamu punya anak kecil," kata yang lain. "Bengaluru bukan tempat yang aman." Shelama tidak punya niat untuk kembali. "Aku tidak akan kembali," katanya. "Saya meninggalkan semua orang untuk datang ke sini. Saya tidak ingin kembali." Seorang pengemudi becak menawarinya tumpangan gratis dan mengantarnya ke sebuah katedral. Shelama duduk di depan gedung, menangis dan berdoa untuk para dewa. Di tanah di dekatnya dia melihat kartu pos dengan gambar Yesus. Dia bukan orang Kristen, tetapi dia mengetahui tentang Yesus. "Kamu harus membantuku," katanya kepada kartu pos. Setelah beberapa saat, seorang wanita keluar dari katedral dan memberikan nasi dan kari kepada Shelama dan putranya untuk dimakan. "Kembalilah ke desamu," katanya. "Aku seorang janda," jawab Shelama. "Aku punya anak kecil, tolong beri saya beberapa pekerjaan." "Banyak orang datang kepada kami untuk meminta bantuan," kata wanita itu. "Kami tidak dapat membantu Anda." Ketika Shelama dan wanita itu berbicara, seorang pejalan kaki berhenti dan bertanya mengapa Shelama menangis. Setelah mendengar kisahnya, pejalan kaki mengundang Shelama ke rumahnya dan membantunya mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga paruh waktu. Salah satu orang yang rumahnya dia bersihkan adalah pendeta gereja Advent. Dan mereka dengan cepat menjadi teman. "Apakah kamu tahu cara membaca dan menulis?" tanya pendeta gereja Advent. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membaca, pendeta Advent mengajarinya alfabet. Perlahan dia mulai membaca Alkitab dan mulai pergi ke gereja pada hari Sabat. Dia memberi hatinya kepada Yesus. Setelah pendeta pindah ke Mumbai, seorang pendeta lain membantu Shelama untuk mencari pekerjaan, yaitu bekerja sebagai penjaga di sekolah Advent hari ke-7 Spencer Road. Dia bekerja di sana selama 34 tahun dan pensiun pada tahun 2004. "Aku senang," kata Shelama. "Saya datang entah dari mana dan Tuhan menunjukkan kepada saya kemana saya harus pergi dengan membawa saya ke gerejanya. Saya memuji Tuhan bahwa Dia telah memberkati saya
hidup saya baik karena Tuhan. Fakta terkini. Ada sekitar 1,9 juta mil, 3 juta kilometer jalan di India, menjadikannya jaringan dunia terbesar, jaringan jalan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Selama pernikahan, orang India menghiasi acara dengan bunga-bunga marigold. Bunga-bunga ini mewakili kebahagiaan dan keberuntungan. Bengaluru dianggap lembah silikon India. Sejumlah perusahaan multinasional telah mendirikan pusat bisnis mereka di sana dan menghasilkan masuknya insinyur dan ekspatriat TI ke kota. The Jevan Rekha Express atau Lifeline Express adalah kereta api rumah sakit yang melakukan perjalanan melalui kereta api di India, mengunjungi daerah-daerah pedesaan yang jauh di mana sedikit layanan medis tersedia untuk penduduk. Kereta ini memiliki 2 ruang operasi dan 5 meja dan ruang pemulihan 6 tempat tidur. Kereta juga memiliki ruang pengujian oftalmologi, unit gigi, laboratorium, dan unit sinar X. Ada kompartemen staf untuk dapur dan asrama dengan 12 tempat tidur. Staf medis melakukan prosedur ortopedi dan oftalmologis serta prosedur beda plastik untuk palet sumbing dan bekas luka bakar. Selain itu, para staf medis melakukan pelayanan seperti screening, epilepsi, imunisasi, penilaian gizi, dan promosi kesadaran kesehatan di antara populasi miskin di daerah pedesaan. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membangun gedung gereja Masih Advent Hari ke-7 Kanada Pusat. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 dengan murah hati. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.